Puji Tuhan. Shalom. Salam sukacita dalam Kristus. Amin. Salam damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang terus memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Haleluya. Beri senyum kiri kanan dulu Bapak Ibu. Saya senang kamu ada di sini. Dan mari kita bersukacita dalam hadiratnya. Amin. Kita sudah menikmati hadiratnya dalam pujian dan waktunya kita duduk di bawah kakinya. Amin. Dan saya percaya ketika kita datang dengan kerinduan, hati yang haus dan lapar, maka kita akan dikenyangkan. Siapa yang hatinya lapar, haus akan Tuhan, pasti Tuhan akan jamah dan penuhi kita, puaskan kita. Haleluya. Ya, ayat yang diberikan saya adalah tentang bahagia. Katakan bahagia. Ini yang dicari. Menikah mau apa? Oh bahagia ya. Pasti kalau orang menikah selamat, pasti ucapan selamatnya selamat berbahagia. Ya kan? Pasti setiap orang pasti yang mencari sebetulnya bahagia, kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita lewat khotbah di bukit tentang apa sih itu bahagia dan bagaimana kita mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita buka Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 12. Yang adik-adik yang bahasa Inggris ada teks bahasa Inggrisnya juga. Sengaja saya cantumkan di sana. Tetapi untuk menyingkat waktu saya tidak bacakan dalam bahasa Inggris ya. Bisa langsung baca sendiri teksnya yang berbahasa Inggris ya. Sekali lagi, mari kita baca firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Apa yang dia katakan? Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Siapa lagi yang berbahagia? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Haleluya. Ayat yang terakhir Tuhan Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dan bergembiralah. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Tuhan sangat rindu untuk melihat kita bahagia. Halo, amin. Apakah Tuhan suka kita ngelihat kita menderita? Enggak. Walaupun kalau kita baca tadi, waduh itu kata-katanya seakan bertentangan ya. Kata-katanya, masa begitu bahagia. Khotbah di bukit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus, itu merupakan salah satu dasar yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus letakkan ketika dia mulai pelayanannya. Ketika dia memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Dan dia meletakkan satu fondasi bagian dasar pengajaran kekristenan. Inti kekristenan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa baca di rumah, Matius 5, 6, 7, itu adalah khotbah di bukit. Dan di sana kita mendapati ada begitu luar biasa nilai-nilai yang dia sampaikan. Dia memberitakan tentang hal kerajaan sorga itu. Nilai kerajaan sorga itu yang luar biasa, yang kalau kita baca seringkali bertentangan dengan apa yang ada di pikiran manusia, dengan nilai-nilai yang ada di dunia. Opposite Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan mengapa itu dia perlu letakkan? Nah, ini karena dia ingin meletakkan sesuatu yang sangat penting. Dan apa yang dia letakkan itu merupakan sesuatu yang sangat relevan sampai sekarang, saya percaya. Sangat up to date dan masih juga akan menjawab kebutuhan kita manusia dan orang percaya. Dan ini merupakan hal yang sangat penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk kita pelajari. Matius 5, 6 dan 7. Dia menyampaikan banyak hal yang luar biasa di sana Bapak Ibu. Dan saya nggak akan membahas semuanya, karena di sana dia bicara tentang mulai dari kasih, mengampuni, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, etika, moral. Di sana dia sampaikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Begitu luar biasa. Contohnya kalau kita mau melakukan sesuatu kepada orang lain, Tuhan bilang, lakukan dulu itu kepada orang lain. Kalau kamu mau dihormati, hormati dulu. Kalau kamu mau ditegur, tegur dulu gitu. Mari kita saling mendahului dalam memberi salam. Nah, itu sesuatu yang dia letakkan, sesuatu yang baru, yang luar biasa. Digampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, gampar pipi kanan, kiri udah, gantian katanya. Kan kanan udah, kiri udah, sekarang giu gantian dong, kiri kanan. Kan gitu. Tapi dia bilang enggak, berdoalah bagi musuhmu. Beda Bapak Ibu, dia meletakkan sesuatu yang opposite. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus ucapkan Bapak Ibu. Konsep bahagia menurut Tuhan dengan menurut kita manusia. Tadi yang kalau kita baca, ada enggak sesuatu yang menggelitik di hati kita? Masa sih berbahagia orang yang miskin? Masa sih berbahagia orang yang dianiaya, yang disiksa, yang sakit banget, mungkin mengalami penderitaan? Masa sih bahagia? Masa sih berbahagia orang yang berduka cita? Namanya aja udah berduka cita, sedih, berduka cita. Kok berbahagia? Kok berbahagia? Beda Bapak Bu. Ya, berikutnya lagi. Slide-nya deh. Ya, thank you ya. Ya, yang kita perhatikan apa yang Yesus katakan, ucapan berbahagianya nggak ada tuh kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Menyangkut unsur uang, kekayaan. Pasti orang bilang, aduh saya pasti berbahagia nih kalau dapat loto 10 M. Jangan 10 M deh, 1 M aja, 1 miliar aja. Bahagia. Tapi dia nggak bicara tentang bahagialah, berbahagialah kamu yang kaya, enggak. Berbahagialah kamu yang punya jabatan tinggi, enggak. Kuasa, otoritas, status, tenar. Berbahagia kamu yang terkenal di seluruh dunia, enggak. Berbahagialah kamu yang bisa menikmati seluruh dunia, enggak. Dia nggak ngomong itu tentang bahagia. Oh, berbahagialah kamu kalau kamu hidup di satu negara yang tentram seperti Swiss. Wah, siapa yang merindukan masa tua tinggal di Swiss? Kalau saya lihat di YouTube itu banyak orang bilang, waduh ini negara paling aman, negara paling wah santai, nggak tekanan, stres stres freedom dari stres, bebas dari stres. Belum tentu Bapak Ibu. Kesehatan, aduh saya yang penting kesehatan, betul sih. Tapi dia nggak bicara itu. Dia nggak bilang kesehatan itu merupakan kunci kebahagiaan, ternyata enggak. Yang Yesus sampaikan, berbahagia itu benar-benar total beda dari semua pendapat, ukuran manusia. Kerinduan kita mungkin upside down, opposite, terbalik, berlawanan dengan pemikiran dan ukuran yang ada di dunia. Masa sih? Masa? Bagaimana kamu bisa bahagia? Mungkin secara pikiran ini seperti itu. Tapi faktanya ada. Nanti kita lihat ada.
Orang-orang yang benar-benar keadaannya sangat terbatas, sangat menyedihkan, mungkin kita bilang, tapi mereka bahagia. Mereka sukacita ternyata dengan kelemahannya, dengan dengan keberadaannya yang mungkin cacat. Dan itu yang Yesus ajarkan ternyata, bahwa kebahagiaan sejati kita tidak peroleh dari kekayaan, kekuasaan, popularitas, kesehatan, semuanya itu enggak. Tetapi kebahagiaan itu apa yang Yesus sampaikan? Ya, nah ini. Tadi tuh sederhana, simple is happiness. Kesederhanaan, kebahagiaan. Dan ternyata kayak contoh itu, kembali lagi orang bilang di Swiss, di Finlandia, negara-negara Norway, itu mereka sangat hidupnya ternyata sederhana. Seringkali hanya naik sepeda, jalan, nggak terlalu diras dengan keadaan harus punya apa, enggak, relax aja, murah hati, rendah hati, menderita karena Yesus, suci hatinya, damai, nggak suka ribut sama orang. Itu ternyata kunci-kunci kebahagiaan yang Yesus sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beda. Jadi yang Yesus sampaikan beda dengan apa yang dunia ini yang sekarang serba cepat, serba materialistis, serba tergantung pada teknologi sekarang. Coba kita perhatikan generasi muda sekarang, anak-anak kita mungkin, coba tarik iPad-nya atau handphone-nya, termasuk kita juga, seminggu aja tos kiri kanan bilang, kamu bahagia gak pakai handphone seminggu? Kamu bisa gak? Aduh, stres pasti banyak. Aduh, itu yang terjadi sekarang. Bergantung pada teknologi, pada YouTube, pada semua sosial media, pada semua yang ada, kenyamanan-kenyamanan. Tapi pertanyaannya, ketika semuanya itu enggak ada, apakah kita masih bahagia? Apakah kita masih bisa berbahagia? Halo Bapak Ibu, amin? Ya, ini jadi satu pertanyaan buat kita. Apa yang membuat kita senang dan bergembira, bersuka cita? Ya, biarlah lewat kebenaran ini. Dari ayat-ayat itu, saya nggak bahas satu-satu, tapi saya ambil 3 poin. Yang pertama adalah, mari baca sama-sama. Bahagia itu dari Tuhan dan punya Tuhan. Sumber kebahagiaan semuanya bersumber dengan Tuhan, berkaitan dengan Tuhan. Berbahagialah kamu kalau dianiaya karena aku. Berbahagialah kita kalau kamu tadi rendah hati, suci, melakukan perintah Tuhan. Artinya Tuhan, berkaitan dengan Tuhan. Tuhan. Bahagia itu punya Tuhan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya kan blessed ya. Blessed. Diberkatilah. Jadi kebahagiaan itu merupakan berkat Tuhan. Haleluya, katakan amin. Ya, kebahagiaan itu berkat Tuhan. Bahagian itu dari Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan kita bahagia. Walaupun segala sesuatu mungkin kita punya, bukan ukurannya kita punya kebahagiaan. Karena Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini buktinya apa? Buktinya di zaman modern yang sangat luar biasa. Banyak orang yang juga hidupnya kosong. Banyak hidupnya hampa. Bahkan di negara-negara maju, tingkat bunuh diri itu juga cukup tinggi. Salah satunya Jepang, Korea, nggak tahu di Australia, tapi Australia juga cukup ada tingkat bunuh diri. Salah satu yang titik yang suka dibunuh diri kan katanya di Watson Bay itu ya. Tapi ada yang penjaga tetapi sekarang udah meninggal. Penjaga spot orang yang pengen bunuh diri, dideketin, diomongin supaya nggak jadi bunuh diri. Ada seorang bapak yang dulu deket situ. Bukti bahwa udah mungkin orang tuanya, keadaan, teknologi, Jepang, enak semua, tapi kosong.
Begitu banyak generasi muda juga sekarang mengalami sakit mental. Betul kan ya? Sakit mental, padahal everything dia punya, keluarganya begitu juga, tapi sakit mentalnya kosong. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi mari biarlah ada banyak orang yang juga sepi di tengah-tengah keramaian. Pokoknya banyak yang kosong hatinya. Dan jelas mungkin hal ini Bapak Ibu pernah dengar. Ada seorang ilmuwan juga yang luar biasa, yang pintar, namanya Francis Blaise Pascal, berkata dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tak dapat diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia, karena ruang yang satu ini adalah milik Yesus, milik Tuhan. Dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang gak bisa diisi oleh apapun, bahkan seisi dunia ngisi, tetap gak bisa ngisi ruang kosong dalam hati manusia itu, dalam hidup kita itu. Karena milik ruangan itu, pemiliknya adalah Kristus Yesus. Kalau Kristus isi, baru full. Halo, amin. Dia yang menjadikan hidup kita bahagia, penuh, seutuhnya. Seutuhnya. Francis Blaise Pascal, dia katakan itu. Jadi kita harus meyakini, mau bahagia, ya harus datang kepada sumbernya, harus mengalami sumbernya. Kebahagiaan itu yaitu Kristus Yesus sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan kita bisa melihat banyak contoh orang-orang yang kosong, berantakan hidupnya. Saya ngambil contoh satu dah, perempuan Samaria. Ya, slide berikutnya. Perempuan Samaria. Kita tahu kisah Yohanes 4. Pada siang hari, tengah hari bolong, jam 12, Yesus ke sumur Yakub. Pada waktu itu dia mau jalan lain, tetapi dia harus lewat Samaria. Begitu dia harus lewat Samaria, di sumur Yakub, dia ketemu kemudian ada seorang perempuan. Biasanya nimba air enggak tengah hari bolong. Kenapa dia tengah hari bolong? Karena ngindarin orang banyak juga yang nimba, ibu-ibu yang lain. Karena enggak mau. Kenapa nggak mau ketemu dengan ibu-ibu yang lain masyarakat itu? Karena diomongin. Jadi dia nggak mau ketemu asosial. Kenapa? Ya karena hidupnya kosong, Bapak Ibu. Seorang yang gagal berkali-kali dalam rumah tangga, suaminya 5, yang ada sekarang maaf, bukan suaminya, cuman teman pasangan hidupnya gitu aja. Freelance. Kalau bahasa Indonesia kerennya, maaf ya, kumpul kebo katanya. Yang ada sekarang itu hubungan tanpa status yang dia jalanin. Dan hari-hari ini banyak anak muda di negara-negara maju, termasuk mungkin Australia, demennya apa? Hubungan tanpa status. Lagi tren. Gak usah komitmen jadi suami istri. Aku suka ya kita suka, kamu gak suka ya udah kita pisah masing-masing, cari yang suka-suka lagi. Itu keadaan dunia yang sekarang. Sehingga banyak yang gak mau punya anak. Jepang, kembali lagi negara-negara yang luar biasa, Singapura bahkan. Kosong. Hampa seorang wanita Samaria. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menawarkan, kamu menimba air, mau gak kamu air yang gak membuat kamu haus lagi? Air apa itu? Mana bisa? Dia bilang, air hidup. Ternyata itulah Yesus. Dia menawarkan dirinya, air hidup yang membuat wanita itu dan bahkan semua orang gak akan pernah haus lagi. Haus bicara tentang ketidakpuasan, Bapak Ibu. Seberapa kita seringkali gak pernah puas. Yohanes 10 bisa baca ya. Gak pernah puas. Yesus menawarkan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu apa? Air hidup. Ayat yang ke-11 terus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam,
dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Nah itu kan manusia seringkali berpikirnya secara logika dan apa yang dilihat, fakta ya kan? Base apa yang dilihat, material. Dia bilang mana bisa kamu mau kasih saya air, pegang timba juga kagak. Mau kasih air dari mana? Ya terus, adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub? Itu sumur Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia dan serta anak-anaknya dan ternaknya. 13. Jawab Yesus kepadanya, mari baca sama-sama. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tuh. Terus 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, dari dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Yang ke-15 terakhir, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi ke sini untuk menimba air. Satu yang gambaran yang jelas dari kisah ini, perempuan Samaria itu menggambarkan kita semua orang berdosa yang kosong seringkali karena dosa hidup kita, dan kita mencari sesuatu untuk memuaskan kita, dan kita carinya seringkali lewat apa yang bisa kelihatan, yang kelihatan, yang ini bisa memuaskan. Tetapi setelah kita punya, biasa aja tuh, haus juga lagi, nggak puas lagi. Tuhan, kalau saya punya $1 juta, aduh luar biasa, rupiahnya kan 10 M kira-kira, wah luar biasa. Tapi udah punya 1 juta, puas nggak kira-kira? Atau di sini mungkin ada yang berlebih-lebih dari kita. Maafkan, bukan saya menyepelekan. Bersyukur kalau dikarunia itu semua. Halo, amin. Tetapi bukan itu sumbernya. Kalau nggak salah Henry Ford ditanya, udah puas nggak? Enggak. Ya enggak. Targetnya cuma $1 juta lagi, $1 juta lagi, $1 juta lagi, dan nggak akan pernah habis. $1 juta lagi kemudian. Bapak Ibu, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kita tahu kisah ini akhirnya. Dia mengalami sesuatu yang kosong itu diisi sama air kehidupan. Halo, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Biarlah air kehidupan itu menyegarkan engkau dan saya pagi ini. Halo, amin. Biarlah air kehidupan itu membuat hidup kita gak kosong lagi. Air kehidupan itu membuat hati kita penuh, bahkan meluap-luap keluar, sukacitanya keluar. Dari mana? Dari dalam. Dari dalam. Kebahagiaan itu Bapak Ibu dari dalam. Kalau kita lihat, ya, Yesus memberikan sukacita itu ketika dia masuk dalam hidup kita, mengisi kekosongan hati kita itu. Dia akan menghasilkan satu air kehidupan yang terus mengalir, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, kesejahteraan yang luar biasa terus meluap dari dalam Bapak Ibu. Yesus, sumber kebahagiaan kita. Ayo Bapak Ibu, mungkin kita sudah percaya Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua sudah percaya Tuhan Yesus, amin. Yesus ada di dalam hati kita, amin. Untuk itu jangan cari-cari lagi. Kenapa saya bilang, Tuhan kenapa sih hidup saya begini? Sudah ada sumber bahagia itu, air hidup itu ada di dalam engkau. Kenapa cari lagi keluar? Mari sadari, alasan untuk kita bahagia sudah kita terima. Halo, amin. Alasan untuk kita bersuka cita sudah kita terima. Kristus penyelamat kita, Kristus Tuhan dan Raja kita ada di dalam kita. Dia air hidup yang senantiasa memberikan kita kepuasan. Satu kali dalam satu seminar, John Maxwell diundang satu acara. John Maxwell adalah seorang motivator dan bicara banyak leadership. Dia ngomong, dan ketika mau ngomong, mendadak istrinya diundang.
ke depan, ditanya, apakah kamu bahagia sama John Maxwell? Dia pikir kalau istrinya bilang pasti bahagia. Dia bilang, ya ini istri saya. Dia tanya, kamu bahagia enggak jadi istriku? Tapi istrinya menjawab, enggak. Ternyata kebahagiaanku tidak tergantung padamu, katanya. Kata istrinya John Maxwell. Tapi bergantung pada hubunganku dengan Tuhan. Kamu hanyalah pelengkap dalam kebahagiaanku. Istri seorang motivator, pembicara tentang leadership yang begitu terkenal luar biasa. Dia mengatakan sesuatu yang penting, bahwa kebahagiaannya. Seringkali kita meletakkan kebahagiaan, bagus betul. Oh ya, saya mau bahagia dengan istri, bagus. Dengan suami, bagus. Dengan anak-anak, bagus. Tetapi jangan jadikan maaf itu menjadi sumber utama kebahagiaan kita. Karena kalau bagaimana satu kali, maafkan saya harus katakan, Tuhan angkat pasangan kita, atau Tuhan angkat saya, gimana istri saya, anak saya? Masa mereka gara-gara saya mereka nggak bahagia lagi? Adik saya pernah ngalamin hal ini. Deket banget, pacaran dari sejak masih SMP. Punya anak, kemudian deket kemana-mana selalu berdua. Satu kali nggak dalam mendadak sakit, kira-kira sakit nggak terlalu besar, pikirnya ini mah gampang, waktu pas libur lebaran operasi. Tahu-taunya itu kanker getah bening dan nyebar langsung 2 hari meninggal. Kaget banget kita semua. Adik saya langsung drop habis. Bener-bener anaknya awal-awal itu bener-bener sulit. Dan sampai sekarang jujur pergumulan berat buat adik saya. Kehilangan seorang yang sangat dicintainya, sangat. Tapi puji Tuhan berangsur. Kita bilang gak bisa. Menikah lagi, meninggal lagi. Gak bisa kita jadikan sumber patokan terus. Memang suami istri ujung-ujungnya kita cuma berdua, mas bro, mas Gideon. Ujung-ujungnya sampai dengan Gideon aja, dengan Yosua aja. Iya memang kita ujung-ujungnya akan berdua. Tetapi biarlah kalaupun sesuatu terjadi, jangan membuat kita gak bahagia. Halo, amin. Biarlah Kristus tetap ada dalam hati kita. Yang kedua, bahagia itu dari dalam. Mari baca. Bahagia itu dari dalam, bukan dari luar. Bukan hal lahiriah yang terlihat, fisikal, material, bukan. Kalau bahagia itu dari luar, gak mungkin Yesus bilang berbahagialah kamu yang miskin. Kalau bahagia itu dari luar, physically, gak mungkin dia berkata berbahagialah kamu yang dianiaya karena aku. Gak mungkin. Enggak, dia gak ngomong gitu. Bukan ternyata. Ternyata kalau kita perhatikan, hati yang suci itu dalam gak? Dalam ya. Lemah lembut itu dalam apa luar? Dalam ya. Damai. Miskin itu artinya, miskin di hadapan Allah artinya kerendahan hati, ketergantungan terhadap Tuhan. Bukan kita harus semuanya jadi miskin, gak punya apa-apa, minta-minta gitu, enggak. Bukan itu maksud Tuhan. Miskin di sini dalam arti kata bahwa kita memiliki hati yang tergantung, merasa diri Tuhan saya nggak punya apa-apa kalau bukan Tuhan. Semuanya sumbernya dari Tuhan. Halo, katakan amin. Semua punya Tuhan, amin. Semua dari Dia dan milik Dia. Kita miskin emang benar-benar miskin. Siapa yang lahir pakai jas? Karena budaya di sini pakai jas. Orang Australia lahir pakai jas. Berkardin, enggak, telanjang. Telanjang, semuanya juga akan kembali dengan telanjang walaupun di peti dipakaikan jas yang mahal.
Dan mutiara ditaruh buat nutupin hidung dan mata. Mahal. Tetapi di hadapan Tuhan sebetulnya kembalinya telanjang. Halo, amin. Maafkan dia, betul nggak? Ayo, bahagia itu bukan dari luar. Bahagia itu dari dalam. Halo, amin. Dan artinya nggak ada orang yang bisa meraih kebahagiaan itu karena di dalam kamu. Jadi jangan kebahagiaan kita bergantung karena perlakuan orang, omongan orang. Hilang damai sejahtera gara-gara dibilang maafkan. Kamu kayak monyet ya. Marah gak ketika dibikin gitu? Hah? Halo? Saya gak berani nunjuk ke sana, makanya saya berani nunjuknya ke tembok. Kalau kagak saya bakalan habis saya keluar sini. Gak keluar saya. Kamu kayak monyet ya. Pasti marah kan? Enggak ya? Nah, mendingan kamu kayak orang. Atau dia ngomongin apa lagi? Ayo, jangan yang dari luar itu mempengaruhi yang dalam. Halo, amin. Jangan biarkan orang mengambil damai sejahteramu, sukacitamu karena perlakuannya. Berat gak? Berat. Bapak munafik. Asih. Bapak gak ngalamin aja, saya sering kali tuh digituin sama orang. Sama jemaat kalau lagi konsen. Kok gak ngalamin aja. Kalau mau dibuka-bukaan cerita, ayo kita cerita yuk. Kapan? Boleh, ada waktu sampai semalaman saya bawa cerita. Masing-masing kita punya pergumulan, halo amin. Punya tantangan. Tapi saya mau belajar. Untuk sukacita damai sejahtera saya nggak bergantung pada yang di luar. Bisa nggak kita ditipu? Bisa nggak? 100 juta, 1 miliar, bisa nggak? Saya bersyukur ada yang kenal pelayan juga ditipu sampai belasan miliar. Yang tadinya punya modal sendiri akhirnya punya utang ke bank sampai rumahnya semuanya dijual di daerah Jakarta Barat. Ada 3 rumah habis semua. Habis. Modal gak ada, habis. Kaya. Ya kaya lumayan lah, kaya sekali kagak. Menengah lah, puluhan M aja ada lah. Mendadak sut. Tapi saya bersyukur. Sampai hari ini tetap setia melayani. Dan tetap mengasihi Tuhan. Dengan keadaan yang sulit, yang secara ekonomi sulit. Seberapa dia diberkati, dia tetap setia memberi untuk Tuhan. Itu saya lihat. Kebahagiaan bukan dari luar. Halo, amin. Kebahagiaan bukan dari luar, katakan amin. Ya banyak contohnya, Bapak Ibu banyak. Kalau kebahagiaan dari luar itu waduh. Kalau di dalam, yuk tolong berikutnya teksnya yang sini. Nah contoh Sakeus. Kira-kira Sakeus sebelum ketemu Tuhan Yesus bahagia gak? Pemungut cukai, kepala pemungut cukai, Bapak Ibu. Kak, dia orang yang terkucilkan, pemungut cukai. Gak ada yang mau nemenin. Banyak orang yang membenci dia. Bapak Ibu, pemungut cukai. Tapi sejak ketemu Yesus, kebahagiaannya luar biasa. Sementara itu sebelumnya, dia kebahagiaannya adalah kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Pajak yang di pemerintah Romawi bilang 100, dia kasih 300, 200-nya buat dia. Dia ngambil kekayaan orang. Dia tarik, dia peres, paksa. Kaya enggak? Kaya. Tapi dimusuhin, dibenci, bahkan maaf ya, disumpahin. Banyak orang, wah biar cepat ini. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, ini yang luar biasa. Buktinya apa? Kita lihat. Yesus bilang, Sakeus ngapain kamu? Sini turun, aku mau menumpang di rumahmu, aku mau makan di rumahmu. Yesus makan dengan orang yang menurut ukuran manusia dia orang berdosa. Tapi Yesus lihat, Sakeus perlu dia, perlu Yesus. Ketika Yesus menawarkan diri dan makan bersama, dia langsung buka hati,
keselamatan terjadi atas rumah tangga itu. Dan pada hari itu juga nggak tunggu kelas pemuritan Bapak Ibu. Ya, nggak tunggu dikhotbahin pendeta dulu berkali-kali 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Enggak. Hari itu juga Sakeus langsung bilang, Tuhan, hari ini juga setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalaupun ada yang pernah kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Haleluya, amin. Berani Bapak Ibu ngomong gitu sekarang? Berapa tahun kita mengiring Tuhan? Bukti. Langsung dia mengalami perubahan dari dalam. Wah, hatinya bersuka cita, dia beriari. Hari itu juga dia tukar kebahagiaannya. Bukan dengan itu, dia lepas semuanya yang di luar itu, dilepas. Kenapa? Karena dia sudah dapat Yesus di hatinya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, amin. Sumber kebahagiaan di dalam waktu dia terima. Begitu dia terima, dia lepas. Nggak pusing, dia nggak takut. Yang lain. Nah ini dia. Ini perkataan ini benar-benar sering kali saya dengar. Maafkan, saya nggak mendiskredit orang kaya. Saya nggak benci orang kaya. Saya sangat suka cita. Kita pun semua adalah orang-orang kaya. Halo, amin. Tapi yang menurut ukuran dunia kaya lah. Menteng. Ini nyata. Stres, rumah tangga stres. Satu kali ngomong sama cici. Ses, boleh gak sih? Di mana sih saya bisa beli damai sejahtera? Ini bukan ngomongan klise, bener asli. Lalu koko saya juga ada teman juga. Begitu juga. Dia ngelihat koko saya pelor juga. Pelor, nempel molor gitu gampang. Kalau lagi jalan nginep sama dia di satu hotel. Orang kaya juga di Jakarta. Lu gampang banget sih lu tidur. Udah tidurnya di hotel mewah-mewah terus. Bukan bintang 5 lagi, bintang 7. Keliling 7 keliling. Mungkin di hotel yang berapa ribu. Iya, tapi gak bisa tidur. Ini fakta. Lu enak banget sih lu. Gue mau tidur susah banget. Dan saya dapati itu. Bukan 1-2. Maafkan. Bukan 1-2. Terlalu banyak yang tidurnya selalu rata-rata di atas jam 2, jam 3, jam 4 baru tidur. Jam 7, jam 8 dibangun lagi, langsung kerja lagi, bisnis lagi, uang lagi. Seperti khotbah saya yang lalu, apa yang dicari orang? Uang. Ya, berikutnya lagi. Jadi bukan luar. Yang ketiga, mari baca sama-sama. Bahagia itu, wah ini salah Pak. Banyak orang bilang melakukan perintah Tuhan tuh aduh berat. Tuhan memberikan hukum ini, hukum Taurat 1-10. Belum lagi di hukum Taurat itu kalau orang Israel dipecah lagi jadi peraturan-peraturan itu menjadi 613. Banyak banget aturannya. Jadi orang Kristen kayaknya banyak aturan lah. Gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh itu, gak boleh itu. Seakan membebani dan membuat kita jadi susah. Tapi sebaliknya, sebetulnya hukum Taurat itu diberikan supaya kita baik keadaannya. Katakan amin. Dalam perjanjian lama seringkali aku gak minta banyak. Kalau kamu takut akan Tuhan aja, menuruti perintahku aja. Tuhan bilang itu aja supaya baik keadaanmu. Jadi hukum diberikan buat kepentingan kita, umatnya, anak-anaknya. Halo, amin. Khotbah di bukit Tuhan Yesus menyampaikan nilai-nilai yang baik, yang luar biasa, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan sorga. Itu supaya baik keadaan kita, supaya kita bahagia. Nih, kalau yang tadi kita baca kan di Matius, miskin. Ini kan perintah supaya kita miskin di hadapan Allah, merendahkan diri, bergantung pada Tuhan, rendah hati artinya, lemah lembut, nggak keras kepala, nggak mau menang sendiri. Itu perintah.
Mau diajar, lemah lembut itu artinya punya kerendahan hati, mau diajar, mau dibentuk sama Tuhan. Murah hati, nggak hidup sendiri, egois, pelit. Ini perintah Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan, artinya ayo punya hati yang selalu mencari Tuhan, rindu akan Tuhan. Ini perintah, bawa damai, ini perintah. Suci hatinya, jaga kekudusan, ini perintah. Makanya dibilang berbahagialah kamu kalau menuruti perintah tadi itu. Dan ketika kita menuruti perintah itu, baru kemudiannya yang haus akan dipuaskan, yang miskin malah akan empunya kerajaan Allah. Halo, amin. Iya, ada reward. Yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Yang suci hatinya akan melihat Allah, akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya satu keindahan, kemegahan yang luar biasa dia akan alami kalau dia memiliki hati yang suci, yang bersih, gak sakit hati, gak dendam, gak irian sama orang. Bukan irian, Papua. Karena irian udah diganti Papua, gak Papua sama orang. Ya, bahagia. Jangan kita ditipu sama iblis. Iblis seringkali nipu, aduh tuh kan. Buat apa ke gereja ini lah, mesti kasih perpuluhan, masih persembahan, mesti ini, mesti itu. Seakan kayaknya membebani kita, membuat kita susah. Tergantung hati kita. Kalau kita terima, kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, kita akan berbahagia. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah ayo lakukan perintah Tuhan. Perintah itu supaya baik keadaanmu. Dan banyak orang yang akhirnya melakukan perintah Tuhan, itu akhirnya benar-benar ngalamin kebahagiaan. Contohnya Bapak Ibu, ya berikutnya saya akan segera akhiri. Poin ketiga, ya apa? Orang muda yang kaya, yang gagal melakukan perintah Tuhan, sangat sedih hatinya. Pernah gak baca kisah ketika Yesus lagi jalan, lalu datang orang muda bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan lagi untuk aku bisa masuk dalam kerajaan Allah? Dia bilang, Yesus mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa. Semuanya hormati orang tuamu. Anak muda bilang ini, oh itu udah Tuhan, udah semuanya udah saya lakukan. 10 hukum Taurat semua saya udah lakukan. Dia nantang Tuhan Yesus lagi. Apalagi? Itu udah lakukan. Gampang, itu kecil, bisa dilakukan. Tetapi ternyata dia gak lakukan. Dia belum lakukan. Kalau dia lakukan hukum Taurat, dia gak akan sedih. Lalu terakhir dia bilang, oh bagus kalau gitu. Kalau gitu sempurnakan. Jual hartamu, bagiin ke orang miskin, lalu ikut aku. Tuhan bilang, itu perintahnya. Kira-kira perintah Tuhan Yesus itu ada gak di 10 hukum Taurat? Ada. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata orang muda itu gak bisa ketika dia bilang, jual hartamu, bagiin ke orang miskin, ikut aku. Lalu anak muda mikir, 10 T Tuhan jual bagiin ke orang miskin, 5 juta dolar Tuhan, itu semuanya saya cari, saya dapatkan dengan siapa yang mau dibagi? Gak mungkin Tuhan. That's my life, sepanjang hidup saya. Apalagi misalnya orang tua 60 tahun, 70 tahun kerja dari umur 18 tahun, 50 tahun lebih, Tuhan bilang jual, bagi, gak mungkin. Ternyata dia gak bisa melakukan perintah Tuhan. Sumber bahagianya bukan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Banyak orang percaya ke gereja ya supaya diberkati. Banyak doa, banyak berkat.
Beri yang banyak supaya 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Salah motivasi. Lakukan perintah Tuhan dengan segenap hati kita. Halo, amin. Karena kita mengasihi Dia. Halo, amin. Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Kamu adalah saudaraku. Tuhan bilang, kamu adalah saudaraku, kalau adalah murid-muridku. Kalau kamu lakukan perintahku. Orang muda akhirnya terbukti dia gagal mengalami kebahagiaan yang sejati karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia tinggalin Yesus. Yesus jalan ke sana, dia balik. Aduh, sedih hatinya. Padahal kaya nggak masih? Pada waktu itu dia tinggalin Tuhan Yesus, dia masih kaya nggak? Halo Bapak Ibu, masih kaya nggak dia? Kenapa dia sedih? Karena dia tidak melakukan perintah Tuhan. Gak melakukan perintah Tuhan. Itu seringkali membuat kita akan mengalami kesedihan. Itu akan membuat kita akhirnya nyesel. Banyak orang, aduh, saya gagal, gak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya hilang damai sejahteranya juga. Seperti anak muda ini. Janji Tuhan, ya berikutnya, Yesaya 48. Mari baca sama-sama. Kita akan segera akhiri. Yuk, 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Apa? Maka damai sejahteramu amin. Dan 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Berkat Tuhan, damai sejahtera, bahagia, bahkan bukan hanya kita, sampai ke keturunan kita. Halo, amin. Ingat khotbah saya yang lalu, amin. Legacy itu kita turunkan. Berkat Tuhan itu akan mengalir ke anak cucu. Kalau kamu perhatikan perintah-perintahku. Perhatikan artinya melakukan perintah-perintah Tuhan. Benar-benar menyimak, mendengar, melakukannya. Maka damai sejahteramu dan kebahagiaanmu itu, damai sejahtera bagaikan gelombang laut yang gak akan pernah berhenti. Ayat 18 kembali tadi. Yang ya bahagia kita terus, gelombang-gelombang laut yang gak pernah berhenti terus. Artinya situasi kayak apapun, musim apapun, pernahkah Bapak Ibu ngelihat gelombang laut berhenti? Lagi musim kering nih, gelombang laut berhenti dulu? Enggak. Oh, musim paceklik nih, musim panasnya bukan main. Enggak, gelombang laut tetap. Musim apapun, musim dingin, musim semi yang indah, tetap. Artinya kehidupan kita juga begitu. Ngalamin musim apapun yang terjadi, kebahagiaan, damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan terus mengalir. Halo, amin. Itu yang harus terjadi karena dari dalam. Dan Tuhan sendiri sumbernya yang di dalam kita, yang harus mengalirkan. Gak peduli keadaannya kayak apa, luarnya kayak apa. Ya udah, banyak lagi contohnya lah. Tapi saya kata sampai di sini ya. Ya, Paulus Silas di penjara kalau bagian ya kan. Melakukan perintah Tuhan, menginjil, digebukin, dianiaya, sakitnya bukan main pasti, dipasung lagi. Tapi dia bersuka cita, teriak lagi nyanyinya. Luar biasa. Dan bahkan dia nulis surat Filipi yang intinya tentang sukacita, itu lagi di penjara. Paulus di penjara Filipi. Karena melakukan perintah Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, tolong ada satu video klip ini yang luar biasa, memberkati saya. Dan kiranya memberkati ibu. Seorang wanita buta yang melihat dengan hatinya. Di sebuah kota kecil bernama Southeast New York,
lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan mengguncang dunia dengan lagu-lagu rohani yang menyentuh hati. Namanya Fanny Crosby. Ia lahir dengan kondisi fisik yang sehat, namun takdir berkata lain. Saat usianya baru 6 minggu, ia mengalami infeksi ringan pada mata. Sayangnya karena keteledoran seorang pria yang mengaku sebagai dokter melakukan pengobatan sembarangan, dan dari situlah segalanya berubah, Fanny menjadi buta total. Bayangkan, dalam usia yang begitu dini, kegelapan menjadi satu-satunya dunia yang ia kenal. Ayahnya pun meninggal tak lama setelah itu, meninggalkan sang ibu yang baru, berusia 21 tahun, menjadi janda, dan harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi menyambung hidup. Maka Fanny kecil pun dititipkan pada sang nenek. Namun di balik kegelapan itu, ada cahaya terang dari kasih sayang dan pengajaran iman, yang tulus dari sang nenek yang adalah sosok penting, yang membentuk jiwa Fanny. Ia tak hanya merawat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kekristenan yang dalam. Neneknya mengajarkan Fanny berdoa, membaca Alkitab, dan melihat dunia bukan lewat mata, melainkan lewat hati dan iman. Meski buta dan hidup dalam kesulitan, Fanny memiliki bakat luar biasa. Ia bisa menghafal ayat-ayat Alkitab dengan cepat. Ia peka terhadap suara, irama, dan kata-kata. Tuhan memberinya anugerah dalam bentuk yang lain, anugerah untuk menulis. Dalam hidupnya, Fanny menulis lebih dari 8.000 himni, 8.000 lagu himne pujian yang terus dinyanyikan hingga kini. Dari gereja-gereja kecil di pedesaan hingga katedral dan gereja besar di kota-kota. Salah satu himne terindah dan paling dikenal darinya adalah Blessed Assurance, atau dalam bahasa Indonesia, Ku Berbahagia. Musiknya diciptakan oleh sahabatnya, Phoebe Knapp, pada tahun 1873. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Itu bukan sekadar lirik. Itu adalah napas iman seorang wanita yang hidup dalam kegelapan, namun tetap bersinar terang. Fanny tak pernah mengeluh atas kebutaannya. Bahkan ketika seorang pendeta merasa iba dan berkata, "Sungguh kasihan, Tuhan memberikanmu begitu banyak talenta, namun tidak memberikan penglihatan." Fanny menjawab dengan mantap, "Jika aku bisa dilahirkan kembali, aku akan minta untuk tetap buta. Karena wajah pertama yang ingin kulihat saat tiba di surga adalah wajah juru selamatku." Betapa dalamnya iman seorang Fanny Crosby. Ia tidak pernah memiliki rumah sendiri, hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dibayar hanya $1 hingga $2 untuk setiap lagu yang ia tulis. Namun baginya, semua itu tak penting. Tujuan utamanya adalah satu, memenangkan jiwa bagi Kristus. Ketika ia meninggal di usia 95 tahun, di batu nisannya ditulis kata-kata dari himne yang membuatnya dikenang, yaitu Blessed Assurance, Jesus is mine. Ku berbahagia bukan hanya lagu, ia adalah kesaksian hidup. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak tergantung pada apa yang bisa kita lihat secara fisik, tetapi pada apa yang kita percaya dalam hati. Kita adalah miliknya, dialah harta abadi kita. Amen. Dan di dalam dia ada pengharapan yang tidak pernah padam. Mari kita ingat, itu adalah nyanyian seorang wanita buta yang mampu melihat kasih Tuhan lebih jelas dari siapapun. Amin. Amin. Itulah kunci kebahagiaan. Dan terlalu banyak lagi kalau mau dikisahkan. Pasti Bapak Ibu juga tahu, Nick Vujicic gak punya tangan, kakinya kecil, tangannya hampir mati, mau bunuh diri berkali-kali tapi gak jadi bunuh diri. Dan Tuhan pakai sekarang dia menjadi motivator yang ketemu dengan kepala-kepala negara bahkan keliling dunia. Nick Vujicic, orang Australia. Dan terlalu banyak kalau mau dikisahkan orang yang bilang, kasihan ya. Belasan tahun yang lalu pernah ngundang waktu dalam satu acara orang-orang buta, kumpulan komunitas buta ke gereja. Undang, saya jemput. Dan di mobil waktu ngejemput, yang akan nyanyi, pimpin pujian, main gitar, keyboard, semua mereka. Ketika lagi jemput, mereka bercandanya luar biasa Bapak Ibu. Penuh sukacita, main ceng-cengan ngeledek-ledekan karena buta gitu. Mereka gak minder, mereka gak malu. Dan mereka bilang, banyak orang bilang kasihan kami gak perlu dikasihani, dia bilang. Kami bahagia dengan keadaan kami gak perlu kasihan orang. Dan mereka benar-benar saya lihat dari mata kepala, pulang pergi ngejemput, mereka ketawa, bercanda, happy banget. That's a real happiness. Halo, amin. Gimana kita? Tuhan udah percayakan begitu banyak hal kasih karunia. Masih gak puas? Masih gak bahagia?
masih sering komplain sama Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu Tuhan? Kenapa doaku belum dijawab? Sedangkan sebetulnya segala-galanya Tuhan sudah berikan dalam hidup engkau dan saya. Kebahagiaan itu, yaitu pribadinya sendiri. Blessed assurance, Jesus is mine. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ini lagu yang dari kecil saya tahu. Tadi 1873, 153 tahun ya kira 150 tahunan ya lebih. Tapi masih memberkati banyak gereja dan luar biasa. Dan ini lagu yang saya nggak pernah lupa juga. Dari kecil saya sangat suka juga. Jangan terlalu tinggi Pak. Mari kita nyanyikan lagu ini. Biarlah mengalir kebahagiaan itu dalam hidup kita. Amin. Penuh ya, menjelang kedatangan Tuhan. Banyak tantangan, makin banyak gonjang-ganjing dunia ini. Tadi nyanyi lagu ya, dunia sedang bergoncang. Tapi jangan biarkan itu merusak dan mengambil kebahagiaan dalam hidup kita. Perang dunia bisa kira-kira tetap bahagia? Tetap bisa bahagia. Termasuk Australia terlibat perang dunia ketiga, tetap bahagia. Jangan takut, karena Kristus yang menjadi jaminan bahagia kita. Amin. Mari bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini. Nyanyikan dengan penuh. Ini kata-katanya luar biasa. Bahkan pendeta bilang, aduh salah tuh. Pendeta juga masih ngomong, aduh kasihan ya kamu. Dia gak perlu kasihan. Bahkan dia bilang, kalau saya dikasih Tuhan kesempatan buat pilih, istilahnya gak mungkin dia dilahirkan kembali. Tapi dia lebih memilih akan dilahirkan kembali dalam keadaan buta, tinggal menyesali. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang kedua, sempurna, nikmat penuh, suka surgawi, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Mari bernyanyi, nyatakan bahagia kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang ketiga, yes Lord.
aku serahkan. Mari serahkan diri penuh. Itu kunci kebahagiaan, berserah total. Dalam Tuhanku hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Dia akan segera kembali menjemput kita. Ku diliputi bahagia. Aku bernyanyi. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan. Kebahagiaan, damai sejahtera yang Kau limpahi bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Oh, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi aku bernyanyi. Oh, aku bernyanyi. Oh, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Kita yang merindukan kebahagiaan sejati itu, mari kita angkat tangan. Buka hati kita. Izinkan hanya Yesus yang masuk dalam hati kita dan hidup kita. Dan taruh di hati dan di pikiran kita. Hanya Dia satu-satunya sumber kebahagiaan. Hanya Dia satu-satunya sumber damai sejahtera. Musim apapun, situasi apapun, tidak akan berpengaruh. Karena Dia di dalam engkau. Saya berdoa, mari angkat tanganmu. Bapakku berdoa, biarlah kami boleh mengalami firman yang kami dengar. Tuhan, Engkaulah jaminan kebahagiaanku. Dan ya, memang Engkaulah sumber kebahagiaanku. Tidak ada yang lain. Biarlah Kau dapati di hatiku, di pikiranku, di batinku. Tidak ada yang melebihi Engkau Tuhan. Kau Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, kekasih jiwaku, segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku mau terus berbahagia bersamamu sampai Kau menjemputku kembali. Ketika Engkau datang kali yang kedua, kami akan semua berbahagia di dalam Engkau. Berkati jemaatmu, Brighton Anglican Indonesia Church, dalam nama Yesus. Berkati seluruh hamba-hambamu, pelayanmu, berkati seluruh jemaatmu. Biarlah mereka boleh mengalami Kristus hari demi hari. Dan mereka sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati dalam Engkau. Terima kasih Bapa, melepaskan berkat, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang berbahagia karena Kristus, katakan amin. Saya serahkan.